Mengaku nabi seorang pria, tembak dan rusak kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kericuhan dan bentrokan warnai unjuk rasa peringatan Hari Pendidikan Nasional. Buntut pembiaran anak aniaya mahasiswa, AKBP Akhiruddin Hasibuan dipecat dari Polri. Pria aniaya dan tembaki sopir truk dengan airsoft gun. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sheila Purnama dapat menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Rabu 3 Mei 2023. Dalam 1,5 jam ke depan, kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita akan masuk ke informasi selengkapnya, inilah Fokus Pagi. Kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat ditembak oleh seorang pria berusia 60 tahun. Pelaku yang mengaku sebagai nabi itu berhasil ditangkap polisi. Pria ini tak berdaya saat diamankan petugas usai melakukan penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Pelaku sempat melawan saat akan ditangkap. Belakangan diketahui, pria asal Lampung berinisial M tersebut meninggal dunia. Kejadian bermula saat pria yang berusia 60 tahun itu datang ke kantor MUI dan ingin bertemu dengan ketua MUI. Karena kesal tidak ditemui, lelaki itu lalu mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan menembak ke arah pintu kaca sebanyak 3 kali. Akibat penembakan, 2 orang pegawai MUI mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Yang bersangkutan itu pengen ketemu ketua lah ya, ketua atau pimpinan. Tapi karena prosedur MUI kan harus melalui izin terlebih dahulu, konfirmasi dari karya petugas. Di penerima tamu mungkin entah kurang sabar atau apa, merasa lama atau gimana, terus ya itulah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Pelaku sebelumnya telah 2 kali datang ke kantor MUI dan mengaku mendakwahkan diri sebagai nabi, menyusul adanya surat ancaman yang diduga ditulis pelaku. Intinya begini, dia datang untuk meminta ketua MUI yang merepresentasi pewaris Nabi begitu ya, untuk mempersatukan umat. Intinya sih itu sebenarnya. Nah, itu atas nama organisasi pribadi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mendatangi kantor MUI untuk melihat langsung kondisi pasca penembakan. Latar belakang pelaku masih didalami polisi, termasuk menyelidiki dugaan kaitan pelaku dengan jaringan teroris. Ya, kita dalami lah keterkaitan, apakah kami juga akan koordinasi dengan Densus, apakah orang-orang ini ada dalam jaringan atau tidak. Ya, kami tidak berani menyimpulkan sekarang. Tapi yang jelas faktanya memang yang bersangkutan tadi menembakkan dari senjata tadi yang tersebut yang melukai salah satu penjalan. Selain melakukan olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata airsoft gun yang digunakan pelaku untuk diperiksa di Lab 4 Mabes Polri. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Petugas gabungan Rabu dini hari menggeledah rumah Mustafa, tersangka perusakan dan penembakan di kantor MUI Pusat. Pada penggeledahan itu polisi menyita sejumlah dokumen dan obat-obatan yang biasa dikonsumsi tersangka. Penggeledahan rumah Mustafa, tersangka perusakan dan penembakan di kantor MUI Pusat berlangsung di kawasan Sukajaya, Waikilau, Pesawaran, Lampung, Rabu dini hari. Petugas gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Pesawaran Lampung menyita sejumlah dokumen dan obat asma yang biasa dikonsumsi Mustafa. Hingga kini polisi belum membeberkan tentang isi dokumen tersebut.
kita perdalam lagi karena sejauh ini belum ditemukan yang mencurigakan, tapi terkait dokumen nanti kita rilis kembali. Terkait obat tadi Pak, ditemukan obat apa Pak? Iya, jadi dari keluarga memberikan obat sampling ya, yang sering dipakai oleh saudara Mustafa dalam hal ini untuk obat asma. Penggeledahan terkait penyelidikan kasus perusakan dan penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta oleh Mustafa. Berdasarkan data polisi, Mustafa pernah ditangkap 2016 lalu karena memecahkan kaca ruangan Ketua DPRD Lampung. Ulah nekat Mustafa ini dipicu karena keinginannya untuk menyampaikan dirinya sebagai wakil Nabi tidak pernah ditanggapi. Aris Susanto melaporkan dari Pesawaran, Lampung. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, kericuhan dan bentrokan warnai unjuk rasa peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi pagi ini di Fokus Pagi. Pemirsa, polisi memastikan jika pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta bukan merupakan bagian dari jaringan terorisme. Sementara itu, polisi juga melakukan otopsi secara menyeluruh guna mengetahui penyebab kematian pelaku pasca insiden penembakan. Jenazah pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa siang. Pelaku langsung dimasukkan ke dalam ruang instalasi kedokteran forensik untuk dilakukan otopsi. Dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya kekerasan di bagian luar jenazah. Proses otopsi keseluruhan pun masih berlangsung guna mengetahui penyebab kematian pelaku. Nanti kita gabungkan semua hasil pemeriksaan dari baik Inavis maupun dari kedokteran forensik ini. Ya, ini kan baru kita periksa, kita nggak tahu, tapi wujud luar itu wujudnya bagus, artinya tanpa kekerasan yang menimbulkan perlukaan di luar, nggak ada. Sementara itu, selain melakukan olah tempat kejadian perkara, aparat kepolisian Polda Metro Jaya juga berkoordinasi langsung dengan Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Dari hasil koordinasi itu, polisi memastikan pelaku penembakan kantor MUI bukan merupakan bagian dari jaringan terorisme. Hasil penyelidikan sementara, pelaku nekat melakukan aksi penembakan lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil Nabi. Tersangka ini tidak termasuk dalam jaringan teror. Bukan merupakan wujud daripada teror lone wolf, ya. Dan juga tidak terokoptasi dengan ideologi agama yang ekstrim. Pasca insiden penembakan di kantor MUI, rumah pelaku yang berada di Desa Sukajaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini telah disegel polisi. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, pelaku juga pernah ditangkap pada tahun 2016 lalu karena melakukan pengerusakan di kantor DPRD Provinsi Lampung. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Buntut kasus membiarkan sang anak melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Medan, AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang etik di Propam Polda Sumatera Utara. Majelis Sidang Kode Etik Polda Sumut memutuskan pemecatan terhadap perwira menengah polisi itu dari tubuh Polri. AKBP Akhirudin Hasibuan dikawal ketat Provos saat masuk ke gedung Propam Polda Sumatera Utara untuk menjalani sidang kode etik karena diduga telah membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Sidang yang dipimpin Komisaris Besar Dudung berlangsung tertutup dengan menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya Elvi Indri, ibu korban. Setelah lebih dari 5 jam menjalani sidang, AKBP Akhirudin langsung dijebloskan ke ruang penahanan Direktorat Tahti. Kapolda Sumut dalam keterangan persnya bersama keluarga korban mengatakan AKBP Akhirudin Hasibuan dinyatakan sebagai pelanggar dan dijatuhi hukuman pemecatan dari Kesatuan Polri. Perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dalam catatan Polda Sumut, Akhirudin telah 5 kali menjalani sidang kode etik dan disiplin sejak tahun 2017. Tidak hanya dipecat dari institusi Polri, Akhirudin juga kini berstatus tersangka, mengikuti jejak anaknya Aditya Hasibuan yang telah lebih dulu berstatus tersangka. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya, hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Di luar hukuman profesi dan status tersangka pidana penganiayaan, Akhirudin juga masih dihadapkan pada dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dalam perannya selaku pengawas keamanan gudang bahan bakar solar subsidi ilegal. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Menyusul adanya temuan celah 40 hingga 60 cm di depan pintu lift, polisi gencarkan penyelidikan dugaan kelalaian terkait kematian wanita di dasar lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara keluarga korban melaporkan 6 perusahaan ke Bareskrim Polri. Salah satu perusahaan itu adalah Angkasa Pura II. Keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, wanita yang ditemukan tewas di bawah lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi Bareskrim Polri Selasa sore. Ke Bareskrim, keluarga Aisyah Sinta didampingi kuasa hukum dan melaporkan 6 perusahaan termasuk Angkasa Pura II karena dianggap lalai yang menyebabkan korban terjatuh lalu meninggal dunia. Mungkin ada kendala di dalam lift. Almarhum menelpon ponakan tersebut menyampaikan bahwa dia terkunci di dalam lift. Dia terkunci di dalam lift. Terjebak di dalam lift. Kemudian tidak lama itu langsung mati teleponnya. Langsung mati dan ponakannya menghubungi keluarganya untuk segera mencari tantenya itu apakah memang tertolong atau tidak, atau memang kemana gitu, karena tidak bisa dihubungi. Itu sekira pukul 8 malam. Sementara polisi juga telah mengambil keterangan sejumlah pihak, Angkasa Pura maupun Afsek, penyelenggara fasilitas, serta akan mengambil keterangan pengembang pabrik pemasang lift. Temuan celah sekitar 40 hingga 60 cm di depan pintu lift yang fungsi keberadaannya juga menjadi pertanyaan, sehingga selain menyelidiki kemungkinan kesalahan sistem dan kelalaian, polisi juga memeriksa kemungkinan adanya kekeliruan prosedur pada saat pencarian korban yang dinyatakan hilang. Sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 saya hitung kemarin, itu, dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Jasad Aisyah Sinta Dewi Hasibuan sudah terbujur kaku di dasar lift Bandara Kuala Namu, Kamis 27 April lalu. Korban dilaporkan hilang sejak Senin 24 April dan ditemukan sudah menjadi mayat menyusul pengunjung bandara mengeluhkan bau busuk di dalam lift. Muhammad Subadri Arifki dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara. Unjuk rasa menyertai peringatan Hari Pendidikan Nasional di sejumlah daerah di tanah air. Bahkan di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa berujung ricuh hingga massa terlibat bentrokan dengan warga sekitar. Bentrokan terjadi di depan kampus Universitas Negeri Makassar menyertai peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Rabu dini hari. Kerahkan kendaraan taktis water cannon, polisi pun berjibaku untuk melerai bentrokan dengan membubarkan paksa pengunjuk rasa. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Pemicu kerusuhan diduga karena massa pengunjuk rasa bertahan saat diminta membubarkan diri. Bahkan selain mereka memblokade ruas jalan Andi Pangerang Petarani dan membakar ban, tiba-tiba ada pelemparan batu. Tempat berbeda, kericuhan juga terjadi saat pengunjuk rasa tergabung dalam koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa menutup jalan Trans Sulawesi dengan mobil truk kontainer. Karena membuat kemacetan panjang sekitar Jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan Selasa malam, petugas membubarkan paksa mereka hingga terjadi perlawanan. Akibatnya 7 orang mahasiswa diamankan polisi. Ya, tadi kita sudah kasih tahu baik-baik, waktunya sudah habis yang kita bubarkan. Sementara mereka sudah menghalang, sudah menghambat jalan, banyak yang terganggu masyarakat. Jadi kita bawa sementara ke kantor untuk penenangan dan pemeriksaan. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, unjuk rasa mahasiswa juga mengiringi peringatan Hari Pendidikan Nasional.
Massa memblokade pintu gerbang masuk pemerintah kota hingga membakar ban karena mereka kecewa tak bisa bertemu wali kota. Massa mendesak pemerintah mengatasi kesenjangan pendidikan, kemudian memberantas pungli hingga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Tim Liputan melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional yang digelar di sejumlah daerah diwarnai puluhan siswa peserta upacara jatuh pingsan. Diduga penyebabnya lantaran siswa kelelahan dan belum sarapan. Upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor pemerintah Kota Banjar Selasa pagi awalnya berlangsung hikmat. Namun tiba-tiba berubah lantaran sejumlah siswa peserta upacara tumbang dan jatuh pingsan. Para siswa yang pingsan langsung dibawa sejumlah guru dan siswa ke ambulans untuk segera ditangani petugas medis. Diduga penyebabnya karena banyak siswa belum sarapan karena takut terlambat mengikuti upacara. Sebagian besar ini belum sarapan, Pak. Belum sarapan. Jadi takutnya ketinggalan upacara gitu ya. Kan jam 7 pas. Jadi setengah 7 ini udah sampai di lapangan di sini. Di Merauke, Papua Selatan, puluhan siswa terpaksa digotong keluar lapangan karena pingsan. Diduga para siswa tersebut kelelahan dan belum sarapan. Mereka kemudian dibawa ke pinggir lapangan untuk diberi pertolongan tim medis. Meski demikian, pelaksanaan upacara tidak terganggu dan tetap berlangsung hikmat. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tabung gas 3 kg meledak. Sebuah rumah di Serang, Banten rusak berat. Peristiwa itu juga mengakibatkan seorang warga menderita luka bakar. Ledakan keras dari tabung gas 3 kg menggegerkan warga di Ciwaru, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Peristiwa itu menyebabkan salah seorang penghuni rumah menderita luka bakar serius dan saat ini menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Selain itu, rumah korban juga rusak parah termasuk plafon rumah yang ambruk. Beberapa barang-barang yang ada di dalam rumah juga hancur. Petugas dan warga Selasa siang membersihkan puing-puing yang berserakan di dalam rumah. Ledakan terjadi sekitar pukul 10 Senin malam saat korban hendak memasak ikan. Namun saat menyalakan kompor justru terjadi ledakan. Ada satu istrinya yang sekarang dirawat di rumah sakit yang akibat kena luka bakar, perkiraan kata dokter itu 40%. Sekarang masih berbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan kita doakan beliau semoga sehat. Agar peristiwa serupa tidak terulang lagi, warga diminta agar selalu berhati-hati saat menggunakan kompor. Jika mencium gas, agar tidak menyalakan kompor. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Sebuah mobil bak terbuka di Kota Semarang, Jawa Tengah menghantam 2 motor kemudian hangus terbakar dan sopir alami luka bakar. Diduga akibat hubungan arus listrik di bagian mesin, sebuah minibus mewah di Jember, Jawa Timur hangus terbakar hingga membuat warga dan pengguna jalan panik. Api langsung membumbung tinggi saat minibus mewah terbakar di pinggir Jalan Oto Iskandar Dinata, Kaliwates, Jember, Jawa Timur pada Selasa malam. Penumpang dan sopir berhasil selamat dari amukan si jago merah. Diduga api muncul dari bagian mesin akibat hubungan pendek arus listrik. Tempat kejadian yang berdekatan dengan SPBU sempat membuat warga serta pengguna jalan ketakutan. Tugas damkar setibanya di lokasi langsung berjibaku menjinakkan si jago merah. Dari Cengkawam yang pelan, dari orangnya agak pelan, sama saya sampai gelangan ini di depan ada gelangan jadi pelan-pelan. Ketahuan sampai badan ini keluar asap. Asap, kok ada apinya, langsung minggir. Itu kronologinya yang pertama. Asap dari mana itu, Pak? Dari pojok mobil. Kap depan mobil. Iya, betul. Di Kota Semarang, usai menabrak 2 motor di parkiran warung kopi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, mobil bak terbuka atau pickup langsung terbakar. Pengemudi mobil mengalami luka bakar di bagian tangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini sempat membuat panik pengunjung warung dan para pengguna jalan yang melintas.
Tommy Iskandar dan Agus Hermanto melaporkan dari Jember, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Kalimantan Selatan, pemirsa. Seorang pengendara di kota Banjarmasin tewas setelah tertimpa atap rumah. Cuaca buruk di kota itu tidak saja menerbangkan atap rumah warga, namun juga menumbangkan sejumlah pohon. Pengendara motor bernama Sofian asal Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tewas setelah tertimpa atap rumah yang terbawa angin. Saat itu, korban sedang mengendarai motornya dan berhenti di pertigaan lampu lalu lintas Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah, Selasa sore. Namun tidak diduga, atap rumah berupa kayu dan seng yang terbawa angin menimpanya. Korban langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri. Warga sekitar sempat melarikan pria berusia 52 tahun itu ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ya, ketimpa rubuhan tuh berubah ya, jatuh kan. Di situ orang-orang melihatan kan ditolongin tapi nggak diangkat, cuma didiamkan aja. Nah, jadi didiamkan terus. Bang, mati pulang nggak lampu? Salah satu orang dari makan di Mimpi bantu dia mengangkat bawa ke dia. Angin kencang yang disertai hujan deras di kota Banjarmasin tidak saja merusak rumah. Beberapa batang pohon juga tumbang diterjang angin. Bahkan 2 unit mobil rusak berat setelah tertimpa batang pohon. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 3 wisatawan meninggal dunia usai berenang di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Para korban nekat berenang di zona terlarang. Tim SAR bersama warga berhasil mengevakuasi 3 wisatawan asal Sumatera Selatan yang tenggelam terseret ombak saat berenang di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Ketiga korban dalam keadaan lemas dan dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bengkulu. 6 dari 10 orang rombongan wisatawan berenang sejak Selasa pagi. Namun naas, hanya 1 orang yang berhasil selamat. Sebelumnya, para korban telah diingatkan warga sekitar untuk tidak berenang lantaran derasnya ombak pantai. Mandi dan berenang itu tidak jauh dari pos pantau BPBD yang ada di pantai-pantai. Sudah diingatkan baik oleh petugas, termasuk oleh masyarakat, khususnya Dilman. Sementara itu, hingga Selasa sore, ada 2 korban lainnya yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu. Sebuah tebing jalan setinggi 20 meter di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mendadak amblas ke dalam sungai. Seorang pesepeda motor yang melintasi tempat kejadian pun ikut menjadi korban dan kendaraannya jatuh ke dasar sungai. Dalam rekaman video amatir, sepeda motor terjatuh ke dalam sungai di Jalan Poros, Desa Kunyi, Andreapi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pengendara selamat dengan cara melompat dan berpegangan pada pagar tiang bambu. Sejumlah warga pun berupaya menolong korban dan mengevakuasi sepeda motor dari dasar sungai. Pesepeda motor menjadi korban dampak amblasnya tebing jalan setinggi 20 meter pada Senin kemarin. Saat itu korban tengah melintasi tempat kejadian, tiba-tiba tebing longsor menyusul hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini. Sementara jalannya amblas oleh duri lewat, sehingga dia tidak bisa kendalikan motornya. Jadi terjatuh turun? Terjatuh ke bawah. Kondisi ini pengendaranya bagaimana, Pak? Alhamdulillah pengendaranya dia tidak sempat jatuh karena sempat pegang di tebing dan bambu, sehingga dia ikut tidak jatuh bersama motornya. Pemerintah setempat mengimbau warga dan para pengendara agar lebih waspada saat melintasi kawasan Jalan Poros Desa Kunyi, Andreapi. Sebab dinding tebing sangat labil dan masih rawan terjadi longsor susulan. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Lampung cepat-cepat memperbaiki sejumlah jalan yang rusak parah untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan tiba Kamis esok. Salah satu ruas jalan yang diperbaiki adalah Jalan Ria Cudu, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Lampung membuat pemerintah daerah bergerak cepat membenahi sejumlah titik ruas jalan yang akan dilalui kepala negara.
Selasa siang sejumlah ruas jalan rusak langsung disulap menjadi mulus setelah beberapa alat berat diturunkan. Gubernur, Kapolda, dan Rem Lampung dan sejumlah pejabat memantau langsung perbaikan jalan. Persiapan kita siap untuk kehadiran kunjungan, tapi besok kan ditunda 1 hari. Nah, dalam posisi sudah 1 hari, ya kan ada beberapa objek ya ke pasar, pasar, kemudian ke sini melihat cara kerja, kualitas kerja, dan kesiapan yang sudah kita lakukan ke Lampung Tengah. Selain dijadwalkan berkunjung ke Pasar Natar, Presiden juga rencananya akan melihat ruas jalan Rumbia, Lampung Tengah yang rusak parah dan sempat jadi perbincangan setelah diviralkan seorang mahasiswa bernama Bima Yudo. Ya senang banget lah. Semoga kedepannya lebih maju lagi. Ya, semoga dengan kehadiran Pak Jokowi nanti ya perkembangan jalan ini makin membaik lah. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan sebanyak 2 atau 3 titik ruas jalan akan ditinjau Presiden pada Kamis esok. Jalan daerah yang rusak yang ada di medsos itu. Jalan daerah itu berarti maksudnya jalan provinsi? Kabupaten, jalan provinsi. Oh, berarti kewenangan daerah juga itu. Kenapa Presiden sana gitu, ke Lampung gitu? Nama Linja itu. Gara-gara Bima ini Pak? Gara-gara Bima itu. Karena ada medsos rame. Beliau akan minta kebenaran dari polisi kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan jalan daerah. Sebelumnya pengguna media sosial Bima Yudo menjadi sorotan di jagat maya usai mengunggah video yang mengkritik sejumlah sektor di Lampung termasuk infrastruktur jalan rusak. Anindika dan Aris Susanto melaporkan dari Jakarta dan Lampung Tengah, Lampung. Kesedihan dialami keluarga korban warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Pasalnya, pihak keluarga kini sudah tak lagi dapat berkomunikasi dengan korban. Pria asal Cimahi, Jawa Barat ini tak bisa menahan kesedihannya saat mengetahui salah seorang putrinya diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sindikat penipuan kerja di Myanmar. Bahkan sudah sepekan terakhir setelah Lebaran, pihak keluarga tidak dapat lagi berkomunikasi dengan korban. Sebanyak 20 WNI terkena modus penipuan pekerjaan. Mereka diduga telah disekap, disiksa, dan diperbudak. Anak-anak kami di sini dalam keadaan drop. Nyawa mereka terancam, Pak. Kami mohon. Mereka sudah tidak diberi makan saja. H+1 hari Lebaran kedua, Pak. Keadaan mereka sudah pada drop, sudah pada mulai dehidrasi. Iya, ada pesan dari Novi, suatu kepasrahan. Ikhlaskan ya. Kasus ini sebenarnya sudah terdengar oleh pemerintah dan tengah dalam penyelidikan Bareskrim Polri. Upaya pembebasan puluhan WNI pun terus dilakukan pemerintah Indonesia. Namun proses pemulangan terkendala karena wilayah tempat WNI disekap adalah wilayah konflik bersenjata di negara perbatasan Myanmar dan Thailand. Sebelumnya dugaan tindak pidana perdagangan orang ini mengemuka setelah video yang memperlihatkan TNI terjebak di negara Myanmar beredar luas di media sosial. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Pemirsa, Fokus Pagi akan kembali dengan informasi lain, diantaranya pria aniaya dan tembaki sopir truk dengan airsoft gun. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Hah? Pria dong? Hah? Bela. Hah? Ramain tangan, bos. Kembali bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, aksi koboi jalanan kembali terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Seorang pria menganiaya dan menembakkan airsoft gun ke arah sopir truk. Insiden terjadi diduga pelaku tak terima mobilnya disalip kendaraan korban. Rekaman video berdurasi 1 menit ini direkam oleh kernet truk yang memperlihatkan seorang pria pengemudi mobil menganiaya sopir truk di Jalan Nasional Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku sempat menembakkan airsoft gun namun tak mengenai korban lantaran terlindungi kabin truk. Insiden yang terjadi pertengahan bulan April lalu itu diduga dipicu pelaku tak terima mobilnya disalip oleh kendaraan korban. Dia kemudian mengejar dan menghadang truk korban di tengah jalan.
Sempat buron selama 2 pekan, polisi akhirnya berhasil meringkus pria bernama Reza Pahlevi asal Sleman, Yogyakarta ini dan menetapkannya sebagai tersangka. Adapun kejadiannya berawal dari mobil yang dikendarai RP berusaha mendahului kendaraan pelapor atau korban. Kemudian tersangka menghentikan kendaraan pelapor dan berhenti, dan terjadi adu mulut dengan ELK. Kemudian tersangka menonjok wajah, lalu mendatangi dan terjadi perdebatan. Aparat menyita sepucuk airsoft gun, magazin peluru, tabung gas, dan sejumlah barang bukti lainnya. Tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus ayah yang tega membunuh anaknya di Gresik masih menyisakan kisah pilu. Sebelum menemui ajal di tangan ayahnya, bocah berusia 9 tahun itu sempat menggambar dan menuliskan pesan mengharukan selamat tinggal kepada teman-temannya. Inilah surat berisi perpisahan yang dibuat korban sebelum peristiwa tragis menimpanya. Pesan mengharukan selamat tinggal ditulis bocah berusia 9 tahun itu di atas secari kertas, lengkap dengan gambar 4 anak yang sedang menangis. Pesan bergambar ini ditemukan polisi saat melakukan olah TKP di lokasi tewasnya korban di Desa Putatlor, Kecamatan Menganti, Gresik. Korban diduga menulis surat ini pada malam hari sebelum kejadian. Secari kertas ada gambar yang mungkin gambar anak-anak seperti itu. Disinyalir ini punyanya atau gambarnya daripada korban inisial AK. Seperti itu. Jadi selamat tinggal. Itu ditemukan di mana, Dindan? Ditemukan di meja di kamarnya korban. Ya. Sementara itu, Afan, pelaku pembunuhan anaknya, menjalani pemeriksaan kejiwaan di ruang unit perlindungan anak dan perempuan Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan secara maraton untuk memastikan pelaku dalam kondisi sehat atau mengalami gangguan mental. Ini masih pemeriksaan. Kita belum tahu kesimpulannya apa, karena nanti harus ada bukti tertulis dari ahli. Untuk istrinya sendiri, istrinya sedang kita upayakan untuk dihadirkan karena keberadaannya belum diketahui sampai sekarang. Dan lengkap semua. Ini proses penyidikan juga masih berlanjut, masih dalam proses pemberkasan. Sekarang kita kirim ke kejaksaan. Dalam catatan kepolisian, Afan adalah residivis kasus narkoba dan pernah dipenjara selama 6 tahun dan baru menghirup udara bebas tahun 2021 silam. Sabtu akhir pekan lalu, bocah perempuan berusia 9 tahun tewas dibunuh ayahnya di sebuah rumah kontrakan di Desa Putatlor, Kecamatan Menganti. Polisi yang memeriksa tubuh korban mendapati ada 24 luka tusuk di tubuh siswa kelas 2 sekolah dasar itu. Korban ditikam oleh ayah kandungnya ketika tengah tertidur. Tersangka berdalih tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya. Peristiwa terjadi ketika ibu korban pergi meninggalkan mereka sejak 1 pekan terakhir. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Di informasi selanjutnya, kerap dihina dan diludahi, 2 orang kakak beradik nekat menghabisi nyawa seorang warga di kawasan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Polisi berhasil meringkus kedua tersangka dari tempat persembunyiannya di daerah Jakarta Barat. Penemuan jasad Cepi Abdurrahman, 60 tahun, menghebohkan warga Jalan Kampung Sukahegar, Sukaluyu, Cianjur pada 23 April lalu. Jasad korban bersimbah darah di bagian kepala dan perut akibat luka bacokan di sejumlah tubuhnya dengan senjata tajam. Hanya butuh waktu beberapa hari, petugas Satreskrim Polres Cianjur berhasil menangkap 2 tersangkanya di persembunyian mereka yang berada di Jakarta Barat. Kedua tersangka yang merupakan kakak beradik ini langsung menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolres Cianjur. Dari tangan keduanya, petugas menyita sebuah kapak, pisau, dan pakaian yang digunakan korban sebagai barang bukti. Tersangka nekat menghabisi nyawa korban lantaran dendam, sebab korban kerap menghina hingga meludahi wajah istri salah satu tersangka. Motif daripada tindakan yang dilakukan oleh kedua tersangka adalah perbuatan tersebut didasari oleh emosi atau dendam ya, kepada korban yang mana pernah melakukan penganiayaan kepada tersangka H. Ya. Selain melakukan penganiayaan juga
korban ini pernah menurut keterangan tersangka H pernah meludahi adik ipar daripada si tersangka. Seorang pria mengamuk dan membacok warga di kawasan Lewu Munding, Majalengka, Jawa Barat. Kejadian itu selain membuat geger warga, upaya penangkapan lelaki tersebut juga berlangsung menegangkan. Detik-detik menegangkan saat warga bersama polisi berjibaku meringkus Sopian di pesawahan Desa Patuanan, Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat. Sebab pria ini masih menghunuskan senjata tajamnya usai mengamuk dan mengancam istrinya dengan golok. Akibat kejadian ini seorang warga, Rasman, menjadi korban bacokan senjata tajam hingga luka serius di dagu dan jari tangannya. Saat itu korban berupaya meredakan amukan tersangka yang sedang mengancam istrinya dengan senjata tajam. Polisi yang menangani kasusnya masih menunggu hasil pemeriksaan ahli kejiwaan tersangka. Bukan pembacokan kepada korban yang namanya Rasma, gitu. Karena kejadiannya Pak Rasma ini mau menolong istri pelaku. Yang pertama yang mau dibacok adalah istri pelaku, dan diduga pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Korban kini terbaring lemah di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon karena harus menjalani perawatan akibat luka bacokan yang dideritanya. Sementara tersangka babak belur lantaran menjadi bulan-bulanan warga. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Seorang pria terekam CCTV atau kamera pengawas saat mencuri ponsel milik seorang jamaah yang tengah tertidur di dalam Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Usai melakukan pencurian ini, pelaku bukannya kabur dan justru terus berkeliaran di kawasan masjid. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan detik-detik pencurian yang dilakukan seorang pria berinisial MZ di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Memanfaatkan kondisi korban yang tengah tertidur pulas, pelaku langsung mengambil ponsel yang tengah mengisi daya. Korban yang terbangun dan menyadari ponselnya raib dicuri langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan masjid. Setelah ditelusuri, pelaku ternyata belum pergi dan masih berkeliaran di kawasan masjid. Tak lama berselang, pihak keamanan masjid pun berhasil menangkap pelaku dan kemudian melakukan mediasi di antara keduanya. Komplotan maling motor terekam kamera pengawas warga saat tengah beraksi di tengah permukiman padat penduduk di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor yang tertangkap babak belur dihajar warga. Satu dari dua orang pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, babak belur dihajar warga. Pelaku tertangkap setelah masuk ke dalam gang sempit saat berusaha kabur dari kejaran warga usai mencuri sepeda motor. Sayang, rekan pelaku berhasil melarikan diri. Sementara itu pelaku yang telah babak belur kemudian diserahkan warga ke Polsek Gunung Putri. Saya boncengan, dia bawanya kencang, lari itu Pak. Jatuh dia di tanggul. Yang satu temannya kabur bawa motor, dia lari, ngejar temannya, tinggalin terus Pak. Nah bisa ngumpet di sela-sela ini nih pohon pisang. Nah kebetulan di sana diteriak maling, di sini banyak warga. Nah tangkap warga Pak. Sementara di Tebet, Jakarta Selatan, sekelompok pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di tengah pemukiman padat penduduk terekam kamera pengawas. Ada yang memantau lokasi dan ada yang bertugas menjebol gembok dan kunci motor. Aksi yang dilakukan para pelaku ini tergolong nekat, karena selain berada di permukiman padat, kawanan curanmor ini juga beraksi di pagi hari saat warga ramai beraktivitas. Tim Liputan melaporkan. Warga kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Rabu dini hari digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tewas di rumah kontrakan. Diduga korban tewas akibat gagal nafas setelah terjepit ventilasi atau lubang angin. Rabu dini hari, warga perumahan Permai Penggilingan Cakung, Jakarta Timur geger menyusul adanya penemuan mayat seorang pria yang terjepit di lubang angin atau ventilasi rumah kontrakan. Korban atas nama Beni sudah terbujur kaku dan menggantung di dinding.
Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan ke polisi dan petugas Gulkarmat untuk mengevakuasi jenazahnya. Polisi langsung olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi pria berusia sekitar 40 tahun tersebut. Korban pertama kali ditemukan tewas oleh istrinya sepulang bekerja. Diduga korban yang pada saat kejadian di rumah seorang diri ini mencoba naik ke ventilasi. Namun pijakannya terpleset hingga menyebabkan korban terjepit. Diduga korban tewas kehabisan nafas karena sebagian tubuhnya terjepit. Lubang angin ventilasi karena dia mungkin mau naik kepleset, jadi dia nyangkut, kepalanya sudah masuk ke dalam, keluar, tangannya nggak bisa turun lagi karena udah kejepit seperti masuk begitu. Kepala, tangan satu nggak bisa turun lagi karena ganjalan ini copot atau kendor. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria tersebut. Sementara itu pihak keluarga menolak autopsi dari petugas kepolisian sehingga jasadnya langsung diurus keluarga. Orva Supandi melaporkan dari Jakarta. Tabrakan beruntun melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di jalur Songgom, Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 2 pengendara motor menderita luka berat akibat terpental ke badan minibus. Ini ada kecelakaan wilayah Poncol. Dalam rekaman video amatir petugas kepolisian ini, terlihat 2 pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan usai terpental membentur minibus. Motor yang ditumpangi mereka terlibat tabrakan beruntun dengan 3 mobil jalur Songgom, Pejagan, Brebes, Selasa pagi. 1 mobil minibus terperosok ke parit, sementara 1 mobil lain terbalik. Kecelakaan bermula saat pengendara motor sport melaju kencang dari arah Pejagan hendak menyalip minibus di depannya. Tanpa menyadari, 2 mobil lain melaju kencang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Dari arah berlawanan ada elep merah. Ya. Terus nggak tahu ini motor nyalip dari jauh kenceng, terus elepnya juga kenceng. Nabrak dia. Berarti yang nyalip motornya ya? Ya, nabrak, kepental ke sini. Akibatnya 2 pengendara motor menderita luka berat dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sugiartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Sebuah ruko yang dijadikan kantor bank swasta di Jakarta Timur terbakar. Sementara di Manado, Sulawesi Utara, 8 rumah warga ludes dilalap api. Asap hitam pekat membubung tinggi akibat kebakaran yang menghanguskan rumah di asrama polisi di Kelurahan Bokowa, Kecamatan Wanea, Manado, Selasa siang. Cuaca panas dan hembusan angin kencang membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan rumah lainnya. Sebanyak 8 rumah hangus dilalap api. Cuaca juga sangat mempengaruhi karena kondisinya memang dalam keadaan panas, kemudian angin juga cukup kencang. Warga tak kuasa menahan tangis saat mengetahui sejumlah barang berharganya ludes. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Sementara di Jalan Pahlawan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur, sebuah ruko yang dijadikan kantor bank swasta terbakar. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api yang diduga akibat korsleting listrik dari lantai 3 ruko. Untuk sampai ke bagian paling atas ruko, petugas terpaksa harus menembus dari bangunan ruko di sebelahnya lantaran asap pekat telah menyelimuti seisi ruangan. Setelah api berhasil dipadamkan oleh 65 personel, petugas langsung melakukan pendinginan. Tim Liputan melaporkan. Kobaran api dengan cepat juga menghanguskan bus yang sedang melaju di Cilacap, Jawa Tengah. Diduga api berasal dari adanya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir capai ratusan juta rupiah. Seperti inilah kondisi bus jurusan Majenang Karangpucung yang terbakar di Jalan Dr. Sutomo Cilacap, Jawa Tengah. Munculnya api dari dalam dan membakar seluruh bagian bus membuat panik warga sekitar. Pengemudi bus sempat mengira api berasal dari knalpot yang bocor, namun kepulan asap berubah menjadi kobaran api. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik pada kendaraan tersebut. Jadi pada saat si pengemudi ini mengemudikan mobilnya, kemudian tiba-tiba di TKP dari spion itu terlihat ada kepulan asap
karena merasa panik, kemudian memberhentikan kendaraannya yang kebetulan juga jalannya pelan. Di sisi lain juga tidak ada penumpang, ya, cuma ada satu penumpang. Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Bus yang berangkat dari Majenang menuju Terminal Karangpucung ini selanjutnya diamankan polisi untuk proses penyelidikan. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Diduga salah paham soal uang kembalian, pemulung kroyok anggota polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Seorang anggota polisi dikeroyok 2 pemulung di Bandar Lampung, Lampung. Kejadian itu dipicu kesalahpahaman terkait uang kembalian yang jatuh. Keributan terjadi di Pasar Waihalim, Bandar Lampung, Lampung saat seorang anggota Brimob sekaligus pemilik toko pakaian dikeroyok 2 pemulung yang merupakan kakak adik. Sejumlah warga berusaha melerai, namun 2 pemulung tersebut terus emosi dan mengeroyok Bribtu Tri Rahman. Akibatnya anggota polisi itu menderita luka memar di wajah dan tangan. Kejadian bermula saat sang polisi sedang mencari uang kembalian yang jatuh usai belanja di warung sebelah tokonya. Namun uang itu malah diambil pelaku yang saat itu mencari barang bekas di depan toko. Tak terima ditegur, pelaku lalu marah dan mengeroyok korban. Di situ ada kesalahpahaman terkait masalah ada uang kembali. Selanjutnya, hal itu membuat pemicu bahwa 2 orang ini mendatangi anggota tersebut karena kesalahpahaman tersebut dan menyerang oknum anggota Polri tersebut. Kini 2 pelaku telah ditangkap polisi dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah di Kedoya yang dijadikan tempat penyimpanan obat-obatan terlarang. Untuk mengelabui petugas, tersangka mengubah bagian depan rumah menjadi sebuah bengkel mobil. Sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat-obatan terlarang di Kedoya, Jakarta Barat digerebek petugas pada Selasa malam. Pengungkapan ini merupakan rangkaian dari tertangkapnya sejumlah para pelaku tawuran yang diketahui menggunakan obat-obatan sebelum melakukan aksinya. Untuk mengelabui petugas, tersangka mengubah bagian depan rumah menjadi sebuah bengkel mobil. Diperkirakan ada jutaan butir obat-obatan terlarang jenis tramadol dan eksimer tanpa izin edar yang berhasil disita polisi dalam penggerebekan ini. Jadi kami temukan di salah satu gudang di mana di kamuflase di depannya adalah bengkel mobil. Ternyata di dalam bengkel tersebut di belakangnya ada gudang untuk menyimpan jutaan butir pil tramadol dan eksimer. 3 tersangka penyelundupan obat-obatan terlarang langsung diamankan petugas. Para tersangka mendatangkan obat terlarang ini langsung dari India sejak akhir tahun 2021. Akibat perbuatannya, mereka kini terancam dikenakan pasal 196 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Seorang pengendara sepeda nyaris menjadi korban penjamretan ponsel saat bersepeda bersama rekannya di Jalan Sudirman arah Semanggi, Jakarta Selatan. Video detik-detik penjamretan itu pun viral di media sosial. Aksi kejahatan bukan semata-mata karena ada niat, tapi juga karena adanya kesempatan. Untuk kesekian kali, Jalan Sudirman yang menjadi trek favorit warga goes sepeda masih menjadi tempat sasaran empuk pelaku penjamretan. Dalam video ini, terlihat pesepeda yang sedang asyik mengayuh, merekam kegiatan teman-temannya dengan menggunakan kamera 360 yang dapat melihat seluruh kondisi jalanan. Disinilah pengendara motor yang ternyata pelaku penjamretan sempat mencoba menjamret dengan cara melewati korbannya. Tak lama korban dihampiri lagi oleh pelaku. Untungnya korban tak lengah saat memegang telepon seluler, hingga percobaan penjamretan gagal dilakukan pelaku. Dia itu pesepeda itu dari arah Sudirman ke arah Senayan. Ke arah Senayan. Rame itu yang naik sepeda? Lumayan rame. Lumayan rame. Diduga plat nomor kendaraan yang dipakai oleh pelaku merupakan plat nomor palsu. Para pengendara sepeda diimbau untuk waspada saat menggunakan telepon seluler saat mengayuh sepeda. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.
Pasangan suami istri di Lamongan, Jawa Timur ditemukan tewas di persawahan, diduga keduanya terpeleset hingga akhirnya tersengat listrik jebakan tikus di sawah milik sang tetangga. Ketenangan Dusun Gendong, Desa Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di persawahan. Keduanya ditemukan tergeletak, terbujur kaku. Jasad sepasang suami istri tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang akan pergi ke kandang sapi. Saat ditemukan, di tubuh kedua korban ditemukan luka bakar akibat sengatan listrik. Waktu itu kan mau mengairi tanamannya, itu kan waktu masang pipa air, mungkin kepleset Pak. Kuat dugaan, keduanya terpeleset saat akan mengairi sawah hingga akhirnya tersengat listrik jebakan tikus yang terpasang di sawah milik seorang warga. Sebenarnya dari pihak Polres itu sudah menghimbau adanya himbauan untuk kepada masyarakat untuk tidak memasang jebakan tikus karena itu sudah banyak merenggut nyawa. Jasad kedua korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di makam desa setempat. Meski keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, namun polisi tetap melakukan penyelidikan terkait kejadian yang menewaskan kedua korban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Tawuran antar kelompok remaja di ibu kota masih terus terjadi. Di Ciracas, Jakarta Timur, berbekal senjata tajam dan saling lempar batu. Kedua pihak saling serang di permukiman penduduk. Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Baping, Ciracas, Jatinegara, Jakarta Timur. Tampak dalam rekaman video amatir, meski diguyur hujan, kedua belah pihak saling serang dengan senjata tajam serta saling lempar dengan batu dan kayu. Mereka menggelar pertikaian Senin dini hari di jalanan diduga melalui perjanjian di media sosial. Tawuran remaja kerap terjadi di kawasan ini menjelang subuh. Subuh tawurannya? Subuh ya, dan lempar-lemparin batu dan pakai kayu balok. Kayu balok, ada yang bobo sajam nggak? Ada. Bobo sajam? Ya, ada. Remaja semua, anak-anak SMP, SMA. Warga berharap agar petugas kepolisian cepat menangkap para pelaku tawuran dan melakukan penjagaan di tempat tersebut. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sejumlah rumah di 5 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Banjir yang kerap terjadi setiap curah hujan tinggi tersebut diduga akibat sistem drainase yang buruk. Sejumlah rumah di 5 desa di Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter merendam sebagian bangunan rumah. Banjir yang kerap terjadi setiap curah hujan tinggi ini membuat air sungai meluap. Tak hanya itu, sistem drainase yang buruk juga membuat air tumpah ke permukiman. Meski air berangsur surut, namun warga khawatir akan adanya banjir susulan. Sementara itu, hujan deras yang melanda wilayah Sumedang, Jawa Barat menyebabkan sejumlah kecamatan terendam banjir. Selain banjir, bencana longsor juga terjadi di beberapa titik. Sejumlah petugas BPBD di Sumedang ini berusaha mengevakuasi sebuah mobil yang terjebak di antara longsor di Jalan Rama Damaraja, Cibugel pada Selasa malam. Petugas cukup kesulitan mengevakuasi mobil tersebut lantaran tertimbun material longsor berupa tanah serta pohon tumbang. Longsor yang menutup badan jalan juga membuat arus lalu lintas dari kedua arah sempat terganggu. Pihak BPBD mencatat ada 6 kecamatan di Sumedang yang dilanda bencana akibat hujan deras yang terjadi sejak Selasa sore hingga malam. Selain longsor dan pohon tumbang, banjir juga turut merendam sejumlah permukiman di Sumedang. Sekarang kita lagi membuka dulu akses jalan karena memang ada kendaraan yang di atas yang terjebak, yang tidak bisa balik ataupun berangkat dikarenakan memang titik-titik longsor untuk areal di wilayah Gunung Kebo sendiri ya sangat banyak. Pemirsa, ular jenis King Cobra sepanjang 5 meter ini ditemukan di dapur warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi ular berlangsung dramatis. Woi, ular kobra.
Inilah rekaman amatir warga saat petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular paling mematikan jenis king cobra yang ditemukan di dapur rumah warga di Kampung Tegal Sempur, Desa Lulut, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan menangkap ular karena banyaknya warga yang datang penasaran. Butuh waktu 30 menit bagi petugas untuk mengevakuasi ular yang memiliki panjang 5 meter ini. Hewan reptil yang muncul diduga berasal dari semak-semak masuk ke permukiman warga mencari tempat lembab. Catatan kami di Dinas Pemadam Kebakaran ini baru 2 kali kita menemukan king cobra yang semacam ini. Dan ini sangat luar biasa, ini panjangnya hampir 4 meter, mungkin perkiraan umur kurang lebih sekitar 5 tahun ya Pak Arman ya. Ular selanjutnya dibawa petugas pemadam kebakaran untuk diserahkan ke komunitas reptil sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, dari informasi pasar, harga bahan kebutuhan pokok masih tinggi. Di ibu kota, harga daging sapi dijual Rp150.000 per kilogram. Lebaran telah usai tapi harga kebutuhan pokok ternyata masih tinggi. Di pasar tradisional Senen, Jakarta Pusat, harga daging sapi dijual seharga Rp150.000 per kilogram. Menurut para pedagang, harga tersebut masih jauh di bawah harga normal, di kisaran Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu biaya pengiriman yang masih tinggi. Kalau khas dalam itu yang supernya itu 150. 155, kalau 135. Kenaikan harga tersebut membuat minat belanja masyarakat berkurang dan berdampak pada penurunan omset pedagang. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan pada Selasa malam. Pertemuan selama kurang lebih 3 jam berbalut halal bihalal Idul Fitri itu tidak membahas masalah pemilu 2024. 6 ketua umum partai politik yang diundang oleh Presiden Joko Widodo mulai berdatangan ke Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 6 petang. Tampak PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar, dan terakhir Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang didampingi oleh Sekjen Hasto Kristianto. Pertemuan koalisi pemerintah yang berlangsung selama 3 jam ini selain halal bihalal Lebaran juga membahas capaian pembangunan dan tantangan masa depan, serta sama sekali tidak menyinggung masalah pemilu 2024. Tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan juga tantangan terhadap middle income trap. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama. 6 partai yang malam ini bertemu Bapak Presiden. Dalam pertemuan ini tak tampak hadiran Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang termasuk salah satu partai koalisi pemerintah. Sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk berhalal bihalal Lebaran. Prabowo menuturkan ingin menjaga hubungan dengan Yusuf Kala yang telah terbangun sejak lama dan tidak banyak membahas soal dinamika politik saat ini. Ya, kalau politik ya disinggung sambil lalu aja, kita lebih banyak bicara tentang Indonesia masa depan, apa masalah, apa yang harus kira-kira yang kita ada mau diskusikan itu. Saya datang sudah ingin lebaran waktu hari lebaran, tapi beliau waktu itu sudah berhalangan, jadi baru sore hari ini diterima. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Prabowo Subianto sebelumnya bulat menyatakan diri maju kembali dalam pemilu 2024 sebagai bakal calon presiden yang diusung Partai Gerindra. Partai Gerindra juga sudah menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Muhammad Suwardi Arifki dan Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Mengaku nabi seorang pria tembak dan merusak kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Fokus Pagi.
Kembali bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat ditembak oleh seorang pria berusia 60 tahun. Pelaku yang mengaku sebagai nabi itu berhasil ditangkap polisi. Pria ini tak berdaya saat diamankan petugas usai melakukan penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Pelaku sempat melawan saat akan ditangkap. Belakangan diketahui, pria asal Lampung berinisial M tersebut meninggal dunia. Kejadian bermula saat pria yang berusia 60 tahun itu datang ke kantor MUI dan ingin bertemu dengan ketua MUI. Karena kesal tidak ditemui, lelaki itu lalu mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan menembak ke arah pintu kaca sebanyak 3 kali. Akibat penembakan, 2 orang pegawai MUI mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Yang bersangkutan itu pengen ketemu ketua lah ya, ketua atau pimpinan. Tapi karena prosedur MUI kan harus melalui izin terlebih dahulu, konfirmasi dari karya petugas di penerima tamu, mungkin entah kurang sabar atau apa, merasa lama atau gimana, terus ya itulah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Pelaku sebelumnya telah 2 kali datang ke kantor MUI dan mengaku mendakwahkan diri sebagai nabi, menyusul adanya surat ancaman yang diduga ditulis pelaku. Intinya begini, dia datang untuk meminta ketua MUI yang merepresentasi pewaris Nabi begitu ya, untuk mempersatukan umat. Intinya sih itu sebenarnya. Nah, itu atas nama organisasi pribadi. Pribadi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mendatangi kantor MUI untuk melihat langsung kondisi pasca penembakan. Latar belakang pelaku masih didalami polisi, termasuk menyelidiki dugaan kaitan pelaku dengan jaringan teroris. Ya, kita dalami lah. Terkaitkan apa, kami tidak akan koordinasi dengan Densus, apakah orang-orang ini ada dalam jaringan atau tidak. Ya, kami tidak berani menyimpulkan sekarang. Tapi yang jelas faktanya memang yang bersangkutan tadi menembakkan dari senjata tadi yang tersebut yang melukai salah satu terdakwa. Selain melakukan olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata airsoft gun yang digunakan pelaku untuk diperiksa di Lab 4 Mabes Polri. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Polisi memastikan pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta bukan merupakan bagian dari jaringan terorisme. Sementara itu, polisi juga melakukan otopsi secara menyeluruh guna mengetahui penyebab kematian pelaku pasca insiden penembakan. Jenazah pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa siang. Pelaku langsung dimasukkan ke dalam ruang instalasi kedokteran forensik untuk dilakukan otopsi. Dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya kekerasan di bagian luar jenazah. Proses otopsi keseluruhan pun masih berlangsung guna mengetahui penyebab kematian pelaku. Nanti kita gabungkan semua hasil pemeriksaan dari baik Inavis maupun dari kedokteran forensik ini. Ya, ini kan baru kita periksa, kita nggak tahu, tapi wujud luar itu wujudnya bagus, artinya tanpa kekerasan yang menimbulkan perlukaan di luar, nggak ada. Sementara itu, selain melakukan olah tempat kejadian perkara, aparat kepolisian Polda Metro Jaya juga berkoordinasi langsung dengan Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Dari hasil koordinasi itu, polisi memastikan pelaku penembakan kantor MUI bukan merupakan bagian dari jaringan terorisme. Hasil penyelidikan sementara, pelaku nekat melakukan aksi penembakan lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil Nabi. Tersangka ini tidak termasuk dalam jaringan teror. Bukan merupakan wujud daripada teror lone wolf, ya, dan juga tidak terokoptasi dengan ideologi agama yang ekstrim. Pasca insiden penembakan di kantor MUI, rumah pelaku yang berada di Desa Sukajaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini telah disegel polisi. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, pelaku juga pernah ditangkap pada tahun 2016 lalu karena melakukan pengerusakan di kantor DPRD Provinsi Lampung. Tim Liputan melaporkan. Petugas gabungan Rabu dini hari menggeledah rumah Mustafa, tersangka perusakan dan penembakan di kantor MUI Pusat. Pada penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah dokumen dan obat-obatan yang biasa dikonsumsi tersangka.
Penggeledahan rumah Mustafa, tersangka perusakan dan penembakan di kantor MUI Pusat berlangsung di kawasan Sukajaya, Waikilau, Pesawaran, Lampung, Rabu dini hari. Petugas gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Pesawaran, Lampung menyita sejumlah dokumen dan obat asma yang biasa dikonsumsi Mustafa. Hingga kini polisi belum membeberkan tentang isi dokumen tersebut. Kita perdalam lagi karena sejauh ini belum ditemukan yang mencurigakan, tapi terkait dokumen nanti kita rilis kembali. Terkait obat tadi Pak, ditemukan obat apa Pak? Iya, jadi dari keluarga memberikan obat sampling ya, yang sering dipakai oleh saudara Mustafa dalam hal ini untuk obat asma. Penggeledahan terkait penyelidikan kasus perusakan dan penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta oleh Mustafa. Berdasarkan data polisi, Mustafa pernah ditangkap 2016 lalu karena memecahkan kaca ruangan Ketua DPRD Lampung. Ulah nekat Mustafa ini dipicu karena keinginannya untuk menyampaikan dirinya sebagai wakil Nabi tidak pernah ditanggapi. Aris Susanto melaporkan dari Pesawaran, Lampung. Di informasi selanjutnya, buntut kasus membiarkan sang anak melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Medan, AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang etik di Propam Polda Sumatera Utara. Majelis Sidang Kode Etik Polda Sumut memutuskan pemecatan terhadap perwira menengah polisi itu dari tubuh Polri. AKBP Akhirudin Hasibuan dikawal ketat Provos saat masuk ke gedung Propam Polda Sumatera Utara untuk menjalani sidang kode etik karena diduga telah membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Sidang yang dipimpin Komisaris Besar Dudung berlangsung tertutup dengan menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya Elvi Indri, ibu korban. Setelah lebih dari 5 jam menjalani sidang, AKBP Akhirudin langsung dijebloskan ke ruang penahanan Direktorat Tahti. Kapolda Sumut dalam keterangan persnya bersama keluarga korban mengatakan AKBP Akhirudin Hasibuan dinyatakan sebagai pelanggar dan dijatuhi hukuman pemecatan dari Kesatuan Polri. Perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan kepada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam catatan Polda Sumut, Akhirudin telah 5 kali menjalani sidang kode etik dan disiplin sejak tahun 2017. Tidak hanya dipecat dari institusi Polri, Akhirudin juga kini berstatus tersangka, mengikuti jejak anaknya Aditya Hasibuan yang telah lebih dulu berstatus tersangka. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya, hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Di luar hukuman profesi dan status tersangka pidana penganiayaan, Akhirudin juga masih dihadapkan pada dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dalam perannya selaku pengawas keamanan gudang bahan bakar solar subsidi ilegal. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, menyusul adanya temuan celah 40 hingga 60 cm di depan pintu lift, polisi gencarkan penyelidikan dugaan kelalaian terkait kematian wanita di dasar lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara keluarga korban melaporkan 6 perusahaan ke Bareskrim Polri. Salah satu perusahaan itu adalah Angkasa Pura II. Keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, wanita yang ditemukan tewas di bawah lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi Bareskrim Polri Selasa sore. Ke Bareskrim, keluarga Aisyah Sinta didampingi kuasa hukum dan melaporkan 6 perusahaan termasuk Angkasa Pura II karena dianggap lalai yang menyebabkan korban terjatuh lalu meninggal dunia. Mungkin ada kendala di dalam lift, almarhum menelpon ponakan tersebut menyampaikan bahwa dia terkunci di dalam lift. Dia terkunci di dalam lift, terjebak di dalam lift. Kemudian tidak lama itu langsung mati teleponnya, langsung mati dan ponakannya menghubungi keluarganya untuk segera mencari tantenya itu apakah memang tertolong atau tidak, atau memang kemana gitu, karena tidak bisa dihubungi. Itu sekira pukul 8 malam.
Sementara polisi juga telah mengambil keterangan sejumlah pihak, Angkasa Pura maupun AFSEC, penyelenggara fasilitas, serta akan mengambil keterangan pengembang pabrik pemasang lift. Temuan celah sekitar 40 hingga 60 cm di depan pintu lift yang fungsi keberadaannya juga menjadi pertanyaan, sehingga selain menyelidiki kemungkinan kesalahan sistem dan kelalaian, polisi juga memeriksa kemungkinan adanya kekeliruan prosedur pada saat pencarian korban yang dinyatakan hilang. Sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 saya hitung kemarin, gitu, dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Jasad Aisyah Sinta Dewi Hasibuan sudah terbujur kaku di dasar lift Bandara Kuala Namu, Kamis 27 April lalu. Korban dilaporkan hilang sejak Senin 24 April dan ditemukan sudah menjadi mayat menyusul pengunjung bandara mengeluhkan bau busuk di dalam lift. Muhammad Subadri Arifki dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, unjuk rasa menyertai peringatan Hari Pendidikan Nasional di sejumlah daerah di tanah air. Bahkan di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa berujung ricuh hingga massa terlibat bentrokan dengan warga sekitar. Bentrokan terjadi di depan kampus Universitas Negeri Makassar menyertai peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Rabu dini hari. Kerahkan kendaraan taktis water cannon, polisi pun berjibaku untuk melerai bentrokan dengan membubarkan paksa pengunjuk rasa. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Pemicu kerusuhan diduga karena massa pengunjuk rasa bertahan saat diminta membubarkan diri. Bahkan selain mereka memblokade ruas jalan Andi Pangerang Petarani dan membakar ban, tiba-tiba ada pelemparan batu. Tempat berbeda, kericuhan juga terjadi saat pengunjuk rasa tergabung dalam koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa menutup jalan Trans Sulawesi dengan mobil truk kontainer. Karena membuat kemacetan panjang sekitar Jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan Selasa malam, petugas membubarkan paksa mereka hingga terjadi perlawanan. Akibatnya 7 orang mahasiswa diamankan polisi. Ya, tadi kita sudah kasih tahu baik-baik, waktunya sudah habis yang kita bubarkan. Sementara mereka sudah menghalang, sudah menghambat jalan, banyak yang terganggu masyarakat. Jadi kita bawa sementara ke kantor untuk penenangan dan pemeriksaan. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, unjuk rasa mahasiswa juga mengiringi peringatan Hari Pendidikan Nasional. Massa memblokade pintu gerbang masuk pemerintah kota hingga membakar ban karena mereka kecewa tak bisa bertemu wali kota. Massa mendesak pemerintah mengatasi kesenjangan pendidikan, kemudian memberantas pungli hingga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Tim Liputan melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Fenomena hadirnya sejumlah ubur-ubur di perairan Laut Utara Jawa Probolinggo, Jawa Timur menjadi perhatian warga. Momen yang terjadi hampir setiap tahun tersebut diduga akibat adanya perubahan cuaca. Laut di sepanjang pantai pelabuhan pelelangan ikan Mayangan, Kota Probolinggo ini nampak dipenuhi sejumlah ubur-ubur. Ubur-ubur itu berenang dan mengambang di permukaan air laut hingga nampak menakjubkan. Momen langka yang terjadi 1 tahun sekali ini tentu menarik perhatian warga. Tak sedikit warga berani menangkap beberapa ekor ubur-ubur yang mengambang di tepi pantai. Ubur-ubur berwarna putih polos dan kebiru-biruan tersebut nampaknya tidak membahayakan. Sejauh ini, tak ada laporan warga yang menjadi korban sengatan hewan invertebrata tersebut. Tadi sempat megang ya? Tadi sempat. Iya, sempat. Gimana? Gatal rasanya? Kayak empuk-empuk gimana gitu. Kayak jelly. Iya, kayak jelly gitu. Nggak gatal nggak? Enggak. Asalkan nggak diganggu. Nggak ada. Fenomena ini terjadi akibat beberapa hal. Di antaranya akibat tengah lautan yang dingin membuat ubur-ubur itu datang ke tepi pantai yang hawanya cenderung lebih hangat. Faktor mungkin karena cuaca yang sekarang tidak menentu. Terus kalau dari ubur-ubur biasanya yang saya ketahui, yang saya baca dari berita juga dia mencari tempat yang hangat biasanya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka akan berada di tepi pantai selama 1 hingga 2 bulan hingga perubahan musim penghujan menuju musim kemarau. Dan di Ariga Forum melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5.
Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.